silat, bagaimana yang menurut Bapak ya silat adalah bagian dari kegiatan olahraga, bagian dari hobi, di mana dahulu silat itu dibuat oleh para leluhur Bali dan sebagai seni bela diri dan didalami dan dilangsungkan menjadi bagian dari olahraga kesehatan. Om Swastiastu. Halo semuanya. Jadi perkenalkan kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Tegal, tepatnya dari kelas 11 P31. Jadi di sini kami akan membuat video wawancara dengan narasumber kami yang berpengalaman dalam bidang pencak silat. Jadi sebelum kami memulai wawancara kami, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Iwayan Gianluigi Abimanyu Ariputra, kerap dipanggil Abimanyu. Saya Nikomang Rita Namarini, akrab dipanggil Rita. Saya Nika De Ari Parwati, akrab dipanggil Ari. Nah, baik teman-teman, jadi kami akan langsung menuju ke kegiatan wawancara yang akan kami lakukan. Halo guys. Nah, jadi kami di sini sudah bersama Bapak narasumber kami. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Jadi kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Tegalalan ingin mewawancarai Bapak, mungkin ingin sekedar mengetahui bagaimana itu tentang dunia persilatan ya. Ya, kami ingin tahu bagaimana langkah-langkah kecil Bapak hingga sampai dengan di titik saat ini. Nah, benar sekali Bapak, wawancara yang kami lakukan terkait yang disampaikan tadi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menanyakan siapa nama Bapak. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan anak ya, nama Bapak Iman Lasio, di mana kegiatan sehari-hari Bapak kerja sebagai kepala DPD di tempat saya. Yaitu Bapak tamatan pendidikan Bapak tertinggi S1 ekonomi. Itu Bapak sudah punya cucu saat ini dan alamat Bapak sendiri Banjarbayan di satu desa kecamatan Tegalalan. Ya. Baik, dengan Bapak Rasya, sebelumnya sekarang kami ingin memperkenalkan diri kami nih Bapak, masing-masing dari kami. Perkenalkan, saya Iwayan Gianluigi Abimanyu Ariputra. Saya Nikomang Rita Namarini, kerap dipanggil Rita. Saya Nika De Ari Parwati, akrab dipanggil Ari. Jadi lanjut aja ke pertanyaan pertama. Yang pertama kami ingin bertanya nih Bapak, apa makna silat menurut Bapak? Silat, di mana yang menurut Bapak ya silat adalah bagian dari kegiatan olahraga, bagian dari hobi, di mana dahulu pencak silat itu dibuat oleh para leluhur Bali dan sebagai seni bela diri dan didalami dan dilangsungkan menjadi bagian dari olahraga kesehatan. Jadi siapa sih itu yang menginspirasi Bapak tuh untuk menekuni dunia silat ini? Ya, kalau Bapak sebenarnya menekuni silat itu dari SMP sudah ikut silat ya, tahun 84 sudah itu dilanjutkan ke tingkat SMA. Yang terinspirasi di mana waktu itu Bapak jadi anak paling kecil dan sering istilahnya bukannya dibully seperti sekarang ya, diejek lah sedemikian rupa, sehingga Bapak ingin tahu bagaimana caranya membela diri dan bagaimana caranya untuk kita bisa istilahnya bersaing dengan teman-teman yang sebaya dengan Bapak pada saat itu. Terus bagaimana langkah Bapak untuk mengatasi dalam permasalahan Bapak pada saat itu? Bapak kan sering dibully nih. Terus bagaimana langkah-langkah kecil Bapak untuk memasuki dunia berangkat dari sanalah, artinya Bapak pun belajar bela diri, kita terus ikut event-event seperti pada saat itu namanya kalau sekarang Perseni, pada saat itu kejuaraan antar sekolah waktu itu, dan berlanjut ke tingkat SMA itu Bapak bergabung di Tampak Siring dan sampai ada kejuaraan di kabupaten Bapak juga pernah ikut. Dan itu tumbuh rasa percaya diri sehingga teman-teman di sekeliling kita bisalah beradaptasi dan bergaul sebagaimana mestinya. Mungkin dari silat itu kan ada banyak perguruan ya. Dari yang Bapak ikuti ini tuh dari perguruan apa atau aliran silat mana yang berasal untuk Bapak melatih selama ini?
karena Bapak terjun di dunia persilatan itu memang dari awal di desa di sini adalah pencaksilat bakti negara, karena simbolnya seperti ya ini ya, yang ada logo merahnya itu, dan itu sudah istilahnya silat itu sudah itu yang ditekuni. Bapak tidak pernah pindah ke perguruan lain. Memang silat bakti negara tentu sudah dilatih, walaupun banyak perguruan yang lain, kita tetap tekuni di sana. Nah baik, jadi pertanyaan lagi, apa dan di mana prestasi yang paling berkesan yang pernah Bapak dapatkan? Kalau Bapak sih, kalau tingkat prestasi Bapak tidak begitu tinggi anak ya. Waktu itu pernah Bapak ikut kejuaraan di di Gianyar, dan itu Bapak hanya dapat juara 3 pada saat itu. Namun hal itu tidak membuat Bapak kecil hati. Bapak terus ikut silat, dan tamat SMA langsung nikah, langsung terjun ke dunia pelatih Bapak. Untuk prestasi diri Bapak sendiri tidak begitu tinggi, tapi Bapak tekuni latihan ini dan langsung terjun ke dunia pelatih. Nah, saat Bapak menjadi pelatih, bagaimana pertama kali Bapak menjadi pelatih, apa tantangan yang Bapak hadapi? Kan itu baru pertama kali. Ya, kalau tantangan sebagai pelatih itu ya persis sama dengan hari ini atau kegiatan hari ini, ya begitu banyak latihannya, begitu sedikit latihannya, tiada gelombang. Mungkin pas moodnya anak-anak generasi itu banyak pesertanya, nah itu menyurut, ada yang berhenti, ada yang istilahnya hanya ikut-ikutan, tidak menekuni sebagai atlet yang berprestasi. Tapi berangkat dari itu kita terus tekun dan menumbuhkanlah beberapa atlet yang berprestasi, yang mungkin saat ini sudah agak banyak istilahnya anak-anak dari Bapak itu berprestasi. Biasanya itu di mana sih biasanya kita berlatih silat gitu kan, mungkin perlu tempat latihan, di mana lokasinya mungkin? Kalau lokasi dari dulu itu kan berpindah-pindah ya, bahkan di lapangan voli Stadion pernah, di Bali Banjar pernah, minjem tempat di rumah juga pernah. Tapi kebetulan sekarang ya tempat latihan yang mandiri, yang kebetulan Bapak sudah Kita akan mengenal lebih dalam tentang ada tempat latihan, langsung saja untuk dan mengetahui pasti lebih banyak. setiap hari latihan itu sudah ada tempat yang kita tuju. Oke Bapak, terus bagaimana nih harapan Bapak ke depannya untuk sebagai pelatih nih? Bagaimana harapan Bapak, target Bapak gitu? Apa gitu ke depannya untuk pencaksilat? Menemukan atlet-atlet yang lebih berprestasi ke depannya gitu. Itu intinya begini ya anak, yang apa prestasi yang sampai saat ini yang Bapak sudah pernah torehkan, bahkan sampai Asian School Games juara 1 itu di Surabaya, di Vietnam, itu anak-anak Bapak mana dibawakan oleh Nikade Astini. Udah itu PON di Papua juga pernah, itu Bapak kebetulan nama Bapak juga ada yang menjadi juara. Bahkan saat ini waktu Porprov ini ada 2 emas juga dari tempat Bapak di sini yang diwakili Gianyar. Begitu juga OSN ya, dari tingkat nasional pun ada, bahkan banyak lagi prestasi-prestasi yang pernah diraih, yang seperti terlihat di rak kaca ini kan banyak prestasi silat ya. Nah, itu kedepannya Bapak ingin sih anak muda itu mempunyai ketertarikan di bidang silat, di mana untuk menjaga kebugaran, kesehatan, di samping juga ada sedikit unsur bela dirinya, seandainya sewaktu-waktu diperlukan mungkin bisa digunakan. Itu kalau Bapak sih tidak banyak berharap biar semua orang ikut, tidak, cuman ada beberapa yang ingin menekuni dunia itu dan kan bisa berprestasi bidang itu, dimana di saat berprestasi nanti bisalah nanti menopang istilahnya kepercayaan dirinya juga, dimana perhatian pemerintah saat ini kan sudah
bagus di bidang olahraga, tidak seperti zaman bapak dahulu walaupun dapat juara tidak ada reward apa dari pemerintah, tapi sekarang kan sudah bagus. Maka dari itu anak muda kalau bisa menyalurkan hobinya di bidang pencak silat alangkah bagusnya. Nah, baik, jadi teman-teman semuanya, itu tadi adalah hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Nah, dari wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa silat bukan hanya seni untuk melindungi diri dan melatih bela diri, namun juga seni untuk melatih tanggung jawab, moral, etika, mental, dan lain sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang tidak disengaja. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.